Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmun Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan yaitu Pastor Budi Setiawan dari Surabaya. Baik, untuk Silakan, Bu Ayu. hambanya Pastor Budi Setiawan, saya berikan waktu. Silakan Pastor. Oke, shalom semua teman-teman di Halo. FBF. Hari ini kita sampai di Mazmur pasal 14 ya, Mazmur pasal yang ke-14. Bisa ditayangkan ayatnya Bu Ayu, minta tolong. Baik, Pastor. Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 14 ini kita tidak mempunyai keterangan yang khusus ya untuk dan kondisi dan situasi yang melatar belakangi penulisan Mazmur ini. Namun dalam Mazmur ini dituliskan dengan jelas tentang kebebalan manusia, ciri-ciri kebebalan manusia dan bagaimana respon Tuhan menghadapi kebebalan manusia. Ya, judulnya kebebalan manusia. Saya bacakan ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kejahatan manusia, tentu bukan hanya terjadi pada waktu penulisan Mazmur ini, ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kejahatan manusia sudah ada sejak zaman dulu kala, ya. Ketika dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dikatakan Tuhan berkata bahwa semuanya sungguh amat sangat baik. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya jadi berubah. Ya. Nah, bahkan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Kain ya, kepada Habel. Kakak membunuh adik. Dan kemudian ketika Tuhan tanya kepada Kain, di manakah Habel adikmu? Kata Kain, apakah aku penjaga adikku? Nah, seharusnya kan wajar ya, yang natural, yang benar adalah kakak itu menjaga adik. Namun karena Kain marah dan geram, dan dia akhirnya berkata, apakah aku penjaga adikku? Artinya dia tidak bertanggung jawab. Dia mengelak bahwa dia telah membunuh adiknya. Nah, bukan hanya itu, kalau kita bicara tentang kejahatan manusia, kita tahu bahwa dengan berjalannya waktu, kemudian Tuhan pernah menyesal ya, menciptakan manusia. Dalam zaman Nuh, dikatakan Tuhan memberikan air bah, sehingga semua manusia mati kecuali Nuh dan keluarganya. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi, kejadian demi kejadian, kejahatan demi kejahatan, terus berlanjut bahkan sampai hari ini. Ya. Nah, kalau kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-14, dikatakan di situ semua itu terjadi karena orang berkata bahwa tidak ada Allah. Inilah yang disebut dengan ciri-ciri orang bebal, busuk dan jijik perbuatan mereka, dan tidak ada yang berbuat baik. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ya, apa yang dimaksud dengan tidak ada Allah di sini? Mungkin saja mereka berpikir bahwa mereka menyangkali bahwa tidak ada Allah. Sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, dalam hati masing-masing orang itu punya awareness, ya, punya kesadaran bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Ya, kalau kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat semua yang terjadi di muka bumi ini, kita harusnya bisa berpikir bahwa Allah itu sebenarnya ada gitu. Satu kali saya punya tanaman yang namanya bunga Desember. Ya, dan tanamannya bagus sekali dan itu hanya berbunga pas bulan Desember.
Jadi menjelang bulan Desember, seperti bulan November, kemudian November akhir memasuki bulan Desember, itu yang namanya tanaman tuh berbunga dan bunganya merah gitu ya, bagus sekali. Dan ketika bulan Desember mulai berakhir, itu rontok tuh. Ini yang namanya bunga ini dan kembali hanya tanaman hijau gitu aja dengan tahun-tahun tanpa ada bunganya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanaman ini bisa tahu bahwa ini bulan Desember gitu. Nah, ketika saya melihat itu, maka kita disadarkan kembali bahwa ada satu pribadi yang jauh lebih besar yang mengendalikan segala sesuatu. Gitu. Dari ciptaan yang ada di muka bumi ini sebenarnya kita bisa tahu bahwa Allah itu sesungguhnya ada, gitu ya. Bahkan Tuhan tuh memberikan hati nurani dalam kehidupan kita, ada yang namanya rasa takut dan sebagainya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa ada awareness bahwa Tuhan itu ada. Namun sekali lagi, Bapak Ibu, bagi orang bebal, mereka itu menyangkali bahwa Tuhan itu ada. Dan mereka berkata, tidak ada Allah. Dan rupanya kejahatan ini sudah terjadi seperti yang saya katakan tadi, sejak zaman kitab Kejadian. Sejak dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka manusia hidup dalam kebebalan. Dan ciri-cirinya dikatakan busuk dan jijik perbuatan mereka, atau bahkan dikatakan tidak ada yang berbuat baik. Ya. Nah, mungkin saja mereka berkata tidak ada Allah karena Allah itu tidak kasat mata, gitu ya, tidak tampak oleh mata secara jasmani. Namun sesungguhnya kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, saudara, di satu sisi dalam ayat yang pertama kita melihat mereka berkata bahwa tidak ada Allah. Namun dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Di satu sisi orang bebal berkata tidak ada Allah, namun di sisi yang lain dalam ayat yang kedua sesungguhnya Tuhan itu memandang ke bawah dari surga. Tuhan itu memandang, ya. Artinya Tuhan itu melihat, ya, kondisi yang ada yang dilakukan oleh manusia, kejahatan manusia, betapa jahatnya manusia itu. Namun kata Tuhan memandang juga berarti artinya Tuhan itu mencari apakah ada orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan ya memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Artinya di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sesungguhnya cinta, sayang, ya, mengasihi manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua ini, saya diingatkan tentang Sodom dan Gomora. Ya, dikatakan pada waktu itu Sodom dan Gomora ini keluh kesah kejahatan mereka itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan merancangkan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Namun sebelum hal itu terjadi, Tuhan ya memberitahu kepada Abraham. Dan yang bagus, yang indah dikatakan di sini, Abraham itu berdoa syafaat untuk kota Sodom dan Gomora. Dia berkata, kalau ada 50 orang saja dari kota itu ada orang benar, apakah Tuhan akan menghancurkan kota itu? Tuhan berkata, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Kemudian Abraham menawar lagi dari 50 kurang 5 menjadi 45 orang. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menghancurkan kota itu demi 45 orang itu. Tapi ternyata tidak ada, saudara. Ya. Kemudian turun lagi jadi 40 orang. Dari 40 turun lagi 30. Dari 30 turun lagi menjadi 20. Sampai akhirnya jadi 10 orang. Abraham berkata, kalau ada 10 orang gimana Tuhan? Tuhan katakan, demi yang 10 orang itu aku tidak akan menghancurkan kota itu. Ya. Tapi ternyata tidak ada 10 orang. Dengan kata lain, kota itu sudah benar-benar jahat di mata Tuhan. Ya, keluh kesah kejahatannya itu sampai ke surga. Dikatakan di sini Tuhan memandang ke bawah dari surga. Nah, saya meyakini bahwa sampai hari ini Tuhan itu melihat kejahatan yang ada di muka bumi. Dan kalau
sampai hari ini Tuhan ya belum melakukan sesuatu dalam arti seperti kota Sodom dan Gomora, menghancurkan, membumi, hanguskan kota Sodom dan Gomora. Itu artinya Tuhan masih mencintai kita, ya, masih mencintai umat manusia dengan harapan supaya semakin banyak orang yang bertobat. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini supaya cepat atau lambat mereka segera bertobat. Ya, jadi sampai hari ini saya meyakini bahwa Tuhan masih mencari orang-orang. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Amin. Ayat yang ketiga dikatakan di sini ternyata mereka semua telah menyeleweng, ya. Semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik dan seorang pun tidak. Nah, ini satu kondisi yang benar-benar menyedihkan. Dosa telah membuat banyak orang hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam uh, mengingini diri sendiri dan kemudian memuaskan hawa sendiri, hawa nafsu sendiri dan hidup apa saja yang mereka suka, apa yang mereka mau. Dan kalau kita bicara tentang kejahatan hari-hari ini, model kejahatan apa yang tidak ada di muka bumi? Ya, semuanya ada, saudara. Bahwa sesungguhnya kejahatan itu sudah pernah terjadi sebelum hari ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu juga merupakan satu rangkaian ya, yang semua terjadi karena dosa. Ayat yang ke-14 dikatakan tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Bahkan yang paling menyedihkan dikatakan di sini mereka itu tidak sadar bahwa mereka melakukan kejahatan. Artinya mereka melakukan kejahatan itu tanpa apa ya, tanpa rasa bersalah gitu. Mereka melakukan kejahatan dengan seenak mereka sendiri dan mereka melampiaskan hawa nafsu mereka sedemikian rupa dan mereka merasa tidak bersalah, mereka merasa seperti yang dikatakan tadi dalam ayat yang pertama tidak ada Allah. Karena Allah itu roh dan mereka tidak melihat Allah dalam bentuk fisik. Mungkin salah satu sebab di mana manusia itu merasa bahwa tidak ada Allah itu karena mereka tidak bisa melihat Allah itu kasat mata. Bapak Ibu jujur saja kita itu seringkali kita itu apa ya takut punya rasa takut kalau ada orang yang lebih apa yang lihat kita gitu ya. Nah, kalau boleh saya katakan begini, kalau kita ingin lihat kerohanian, kehidupan rohani seseorang itu bukan dilihat pada waktu ketika banyak orang. Ketika kita melihat ada orang datang beribadah dan semuanya sepertinya baik-baik saja dan hidupnya benar, ya kan? Nah, itu karena dia sedang berada di bawah komunitas, ya. Dia sedang berada di antara komunitas, komunitas. Ada banyak orang lah gitu yang melihat. Tapi kalau kita ingin lihat kondisi kerohanian seseorang, siapa orang itu sesungguhnya, yaitu pada waktu dia sendirian, Bapak Ibu. Pada waktu tidak ada orang yang lain yang melihat. Nah, disitulah kualitas kehidupan seseorang yang sesungguhnya, yaitu gitu. Pada waktu tidak ada orang yang melihat apakah dia benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, apakah dia benar-benar hidup takut akan Tuhan, apakah dia hidup dalam kekudusan, atau apa gitu ya. Kita nggak tahu, saudara, karena nggak ada orang yang melihat. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu melihat. Ada lagu sekolah minggu yang berkata, mata Tuhan melihat, gitu kan? Ya, saya agak lupa lagunya, tapi kurang lebih dikatakan bahwa Tuhan itu melihat, gitu. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan itu melihat, bahkan kita melampiaskan hawa nafsu kita sedemikian rupa sampai dikatakan kejahatan mereka, kejahatan kita itu ya, dikatakan semuanya menyeleweng dan semuanya bejat di mata Tuhan. Namun satu sisi, saudara, kita juga tidak boleh pesimis ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima dikatakan di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ya. Artinya cepat atau lambat, saudara.
orang-orang yang melakukan kejahatan yang besar ini akan mengalami yang disebut dengan kekejutan yang besar. Kata kekejutan yang besar ini artinya satu peristiwa yang membuat mereka itu aware, membuat mereka itu sadar bahwa betapa jahatnya dan betapa jauhnya mereka dari Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sini Tuhan menyertai angkatan yang benar. Jadi di tengah-tengah kejahatan manusia yang begitu besar, begitu banyak dan bejat dan dikatakan busuk dan jijik dan bebal dan sebagainya, saudara. Justru di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan akan membuat kekejutan yang besar. Artinya di tengah-tengah situasi yang seperti itu ada yang namanya revival. Ya. Mungkin juga ada yang namanya pertobatan yang besar. Nah, dari mana hal itu bisa terjadi? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan bisa membuat satu kejutan demi kejutan yang membuat orang itu bertobat, menyadari bahwa betapa aku ini orang yang sangat berdosa. Hampir semua kita ini dulu mempunyai latar belakang yang tidak baik, ya. Hampir semua kita mempunyai latar belakang. Kalau misalnya bisa diputar balik, itu kita pingin supaya waktu-waktu yang lalu diputar balik karena kita punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang tidak baik. Namun karena situasi dan kondisi atau karena satu peristiwa kemudian kita bertobat dan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kekejutan yang besar. Cepat atau lambat, Tuhan akan buat sesuatu sehingga membuat orang yang bebal tadi yang berkata tidak ada Allah, akhirnya dia bertobat dan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ya. Sebab bagaimanapun juga dikatakan di sini Tuhan akan menyertai angkatan yang benar, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang benar terus-menerus berada di tengah-tengah umat yang berdosa. Karena kalau tidak, saudara, cepat atau lambat kita akan ketularan. Ya, seperti Lot. Lot itu orang yang benar, Bapak Ibu. Orang yang benar, orang yang cinta Tuhan. Tapi dikatakan jiwanya tersiksa karena setiap hari dia mendengar, dia melihat orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga akhirnya, saudara, dari orang yang tinggal di luar kota Sodom, lambat laun Lot akhirnya tinggal di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Ya, untungnya pada waktu itu Tuhan masih menyelamatkan Lot sehingga Lot terlepas dari hukuman Tuhan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kekejutan yang besar. Bisa hukuman Tuhan, bisa sesuatu yang membuat orang itu berbalik, menyadari bahwa dia berdosa dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Ayat yang keenam dikatakan kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, kita lihat di sini bahwa ada saatnya di mana kita akan melihat bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang mengolok-olok orang yang tertindas, tetapi Tuhan itu perlindungannya nyata, pembelaan Tuhan nyata. Karena itu kita tidak perlu takut, ya. Walaupun ada begitu banyak kejahatan, tapi kita juga meyakini bahwa di tengah-tengah kejahatan itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik, ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Nah, ini yang membuat kita yakin bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini ayat yang ketujuh, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Cepat atau lambat, dikatakan di sini ada yang namanya keselamatan, ada yang namanya pemulihan. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak kebebalan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sesuka hati mereka. Ya, jangan kita takut. Mari kita terus berdoa dan berdoa seperti Adam yang berdoa untuk Sodom dan Gomora dengan harapan supaya mereka boleh berbalik dari kejahatan mereka dan mereka bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dikatakan di sini keselamatan itu terjadi, pemulihan itu terjadi, akan terjadi yang namanya sukacita dan sorak-sorai. Saya meyakini bahwa revival itu masih ada, benar. Ya, justru di tengah-tengah kejahatan yang begitu meluas, disitulah Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, kasih setianya, revival sehingga ada orang yang bertobat dan akhirnya mereka berbalik dari kejahatan mereka.
Ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Dikatakan dari dalam ayat yang kedua, Tuhan melihat dari surga. Mari kita terus berdoa, mari kita terus hidup benar, ya. Mari kita memberikan contoh dan teladan bagi banyak orang, dan biar melalui kita ada banyak orang yang boleh bertobat dan mengenal Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam, melihat semua kejahatan umat manusia yang ada pada hari-hari ini. Engkau Allah yang melindungi kami umat-Mu, Engkau Allah yang membela kami Tuhan, dan kami juga terus berdoa di tengah-tengah kejahatan umat manusia. Engkau Allah yang masih mengasihi mereka dan anugerah-Mu cukup bagi mereka supaya satu kali mereka boleh berbalik dan mereka boleh menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya revival itu, kebangunan rohani, pertobatan itu boleh terjadi di tengah-tengah muka bumi ini, dimanapun kami berada. Engkau memakai setiap kami supaya melalui hidup kami ada banyak orang yang boleh bertobat, dijamah hatinya, dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman di FWF, Tuhan, Engkau buat mereka berhasil dalam tiap hal yang mereka lakukan. Biar melalui hidup kami semua, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.